Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sampai berjumpa pada mata kuliah literasi data. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teknik menyajikan data untuk kesiapan storytelling dalam bentuk menganalisis data laporan keuangan ataupun laporan stok gudang. Contoh kali ini kita akan mensimulasikan proses analisis laporan pembelian barang yang telah dilakukan pada rentang tertentu. Saya share screen. Baik, langkah pertama teman-teman silahkan akses Classroom. Di dalam Classroom itu ada tugas secara individu untuk membuat analisis dan presentasi tentang laporan penjualan ataupun laporan pengeluaran ataupun laporan stok dari sebuah gudang. Dari tugas yang sudah disampaikan pada Classroom, contohnya untuk tugas dari prodi dari perpajakan itu sudah disampaikan bagaimana cara melakukan analisis data untuk disajikan berdasarkan per tahun ataupun per bulan. Setelah bisa dibuat analisis dalam bentuk pivot table, nanti bisa dibuat untuk tabel grafik sekalian. Kemudian nanti setelah selesai hasil proses dari pembuatan pivot table tersebut, kalian insert pada aplikasi PowerPoint. Kemudian di mana dalam aplikasi PowerPoint kalian untuk slide yang pertama kalian beri nama judul tugas kali ini, kemudian nama kalian. Slide yang kedua print screen atau screenshot dari hasil pivot table analisis data Excel yang kalian buat. Setelah selesai, kalian masukkan ke dalam folder kalian, kemudian kalian bagikan atau share kepada anggota kelompok yang ada pada kelas rumpun kalian, misalnya di prodi perpajakan ya kalian bagi di kelompok perpajakan. Kalian sampel aja beberapa. Nah, kalau sudah nanti hasilnya kalian screenshot, kalian masukkan di PowerPoint juga hasil telah ini ya bisa diakses anywhere dalam grup tersebut. Baik, saya contohkan. Saya melampirkan beberapa file dataset, silahkan dipilih, boleh menggunakan dari education, insurance, Spotify, pre-processing word unit ranking, ataupun menggunakan laporan pembelian. Saya coba untuk laporan pembelian. Kita klik, kita buka 2 kali ya, di kanan, open link new tab. Nah, di sebelah sini akan muncul, jadi kita download. Kita taruh untuk folder tugas kita ya. Ini data setnya. Tugas analisis data storytelling 1. Nah, kita masukkan di folder tersebut, kita save, kemudian kita open. Ini tampilan data set yang kita download. Oke, ternyata datanya kebuka ya. Tadi saya sudah download. Coba kita ulangi lagi, tadi sudah masuk ya. Kita coba cek apakah benar di foldernya. Oke, tugas analisis data storytelling 1. Kita buka. Oke.
Kalian boleh menggunakan aplikasi Spreadsheet, Excel ataupun OpenOffice untuk Excel ya, dan versi Linux silahkan. Yang teman-teman ada di operating system kalian. Selanjutnya untuk setelah data ini terbuka, teman-teman backup dulu ya data ini dengan pada bagian worksheet di bawah klik kanan, pilih move or copy. Kita centang untuk create a copy. Kita copy. Nah, ini merupakan data sumber awal. Ini untuk backupnya sumber awal. Nah, ini untuk analisisnya. Nah, coba melakukan analisis ya. Analisis data. Oke. Untuk header, kalau datanya ini cukup banyak, misalkan teman-teman bisa untuk headernya dihilangkan dulu. Seperti ini. Lihat, data sumbernya masih ada ya. Sudah disimpan dulu. Nah, langkah selanjutnya teman-teman lakukan blok untuk area file yang kalian buka tersebut. Untuk memudahkannya, kalian cukup blok seperti ini. Blok dari kolom A sampai dengan kolom terakhir, kolom I. Nah, ini bisa kalian lakukan seperti ini ataupun kalian ini ya, blok seperti ini. Tapi kalau ini kan dia harus sampai akhir. Ada dua pilihan ya. Kita coba pilih yang secara praktis. Kita blok, kita blok. Setelah kita seleksi, kita blok, langkah berikutnya kita mengaktifkan fasilitas pivot table. Caranya, teman-teman, di bagian menu home, sebelahnya ada menu insert. Kita klik insert, kemudian di sebelah kiri ada tulisan pivot table, kita langsung klik pivot table. Nah, di sini ada kotak dialog yang muncul, apakah pivot table range tabel yang akan dibuat itu dia buat worksheet baru atau dia menindih pada area ini. Nah, kita pilih new worksheet. Kita pilih OK. Maka dia akan muncul untuk worksheet yang hasilnya dibuat. Kita tulis ini report. Pivot ya. Pivot dari pivot. Oke. Nah, di sini merupakan area pivot yang akan kita tampilkan di sini. Areanya ini berbentuk portrait, kita pun juga bisa merubah menjadi bentuk ini apa? Landscape. Untuk sekarang kita coba menggunakan portrait ya. Langkahnya setelah kita blok tadi otomatis, nah ini ya, saya ulangi ya, kita blok tadi, maka header yang paling atas ini dari variabel tanggal, barang, supplier, bulan, tahun, kuartal, jumlah, harga, sampai dengan total, itu akan menjadi atribut yang aktif di pivot table field di sini. Nah, di sini kita seperti yang tadi tugas yang disampaikan, kita akan menampilkan laporan per bulan atau per tanggal. Coba kita cek tanggal. Oh, ternyata ketika kita aktifkan tanggal, laporan ini sudah ada dari 2015 sampai dengan 2017. Kita coba cek di bawahnya sampai ada kuartalnya. Oke. Kita kembalikan. Oke. Kita lihat ya. Oh, di sini ada tanggalnya ya, 2015 bulannya. Nah, di sini kita klik ya, area di sini otomatis akan aktif ya, secara apa istilahnya di bagian row. Kita ulangi. Nah, ketika kita hilangkan, nah ini kecentang di bagian bulan, tanggal dan lain-lain ini ya. Kalau kita hilangkan, ini akan nah, kita bisa memilih ini yang per bulan ya. Kemudian ada bulan, ada kuartal, kemudian ada yang tahun. Ya. Nah,
Untuk langkah pertama, kita sajikan. Yang mau kita sajikan apa? Misalkan data supplier. Kita taruh di sini ya. Suppliernya itu atas nama siapa saja ya. Nah, ternyata namanya Bejo, Paino, dan Tarno. Nah, kemudian barangnya coba kita tampilkan barang apa saja yang dibeli oleh Bejo, Paino, Tarno. Nah, karena barang yang dijual ada sayur mayur ya, ini ada bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, kencur, sama kunyit. Blank ini karena ada tadi kita blok, bisa kita hilangkan dengan pilih salah satu saja yang blank ini kita hilangkan. Otomatis dia akan menjadi hilang. Nah ini kita ingin menampilkan Bejo itu apa istilahnya melakukan apa istilahnya pengiriman atau pembelian berapa jumlah. Kita coba yang menjadikan ini tadi supplier kita coba cek ya Bejo nama barang, Bejo tahun, kuartal, jumlah ya. Kita coba cek by jumlah ya. Oke, kita kembali ke report. Ya. Kita ingin tahu jumlah yang dibeli. Nah, tapi ada jumlah ya. Kita geser jumlah ini ke bagian value. Nah, seperti ini. Nah, karena hasilnya kita coba cek ya, apakah benar Bejo itu membeli 970 bawang. Kita coba klik. Nah, ternyata di sini dia membeli barang bawang merah Bejo ini pada tahun 2015 sampai 2017 transaksinya itu ada 8. Lihat ya. Tapi dia secara jumlah total ini ada 970. Jadi benar ya. Kita delete, hapus ya. Yes. Nah, jadi laporan ini untuk tahap pertama sudah benar. Jadi ini tidak ketahuan dari tahun berapa. Coba kita tampilkan tahunnya ya. Tahunnya kita tampilkan lah seperti ini. Bawang merah terjual oleh Bejo itu tahun 2015 sejumlah 325 kan. Ini kita rapikan. Oke, ini sebaran untuk penjualan dari laporan ini pembelian barang. Ini untuk laporan yang pertama. Ini bisa kita sajikan jumlah barang yang dibeli berdasarkan dari supplier siapa, jumlahnya berapa. Nah, ini kita belum menampilkan misalnya kuartalnya berapa, kita tampilkan kuartal juga bisa. Dan nanti dia menjadi sub di bawahnya. Ini kita tampilkan secara potret. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa ini kan masih per tahun ya, kan 2005. Ini per tahun. Kita tampilkan tahun. Nah, ini benar per tahun. Nah, ini contoh laporan untuk per tahun. Nah, setelah laporan ini jadi, kalian cukup ini ya seleksi atau di area seleksi. Kemudian kalian pilih di bagian pivot table di atas, either klik pivot table, kemudian klik pivot chart. Nah, kalian pilih jenis grafik yang kalian sukai. Contohnya kita menggunakan line ya. Kita oke. Atau spot. Nah ini dia secara titik muncul. Oke. Maka dia otomatis akan tergenerate pivot table yang kalian buat dari report tadi menjadi data yang ada di grafik sebelah kanan. Grafik ini dia akan aktif bergerak sesuai data yang ada di sini. Contoh 2015 itu ada 325 ya. Coba tahun 2015 ini cabai yang 325 ini bawang ya, bawang oleh Bejo. Bawang oleh Bejo. Nah ini kalau kita tambahkan misalkan,
ini jadi 170 juga bawang tadi bukan bunyet ya, bawang apa itu tadi, bawang merah ini contohnya. Nah, bawang merah oleh bejo, bawang merah bejo ini nah, kita aktifkan filter juga bisa. Seperti ini kita taruh di di atas di data, kemudian kita pilih filter. Nah, otomatis aktif, kita pilih bejo. Contoh ini ya, ini rubah. Kalau dari grafiknya otomatis bejo bawang merah. Jadi bulannya tahun 2015. Tahun 2015 yang lain ini. Contohnya ini saya rubah menjadi 100 ya. 74. Kemudian ini juga September jadi 200. Oke. Nah, ini pun perkaliannya ini ya, aktif ya rumusnya ya. Jadi ketika jumlahnya ditambah akan berubah menyesuaikan. Nah, di sini data di sini tadi masih 325. Bagaimana cara merubah ketika data induknya kita ada perubahan, kita input. Nah, di data reportnya sama grafiknya kita cukup refresh di bagian report ini di kanan report, nanti akan otomatis berubah. Nah, menjadi 525. Di sini juga akan berubah. Ya, jadi tadi 325 di antara 200-400 sekarang menjadi 525. Jadi ya berubah. Nah, seperti itu mesinnya. Kita juga bisa melakukan ini ya, mau di filter, mau tampilnya seperti apa, ini blanknya kita hilangkan. Oke, kita tampilkan misalkan pengen bejo saja sama bejo saja ya, oke. Nanti akan muncul ini grafiknya bejo. Kalian bisa pilih dan tidak mempengaruhi apa data. Ini hanya view-nya. Oke. Kita ingin menampilkan Kaino, Tarno. Data di sini yang tampil juga sesuai ini ya, namanya bejo. Kita seleksi keseluruhan. Oke. Jadi data ini akan menyesuaikan data yang ada di sini. Nah, apabila data ini sudah selesai, nah, kalian cukup membuka Google Drive. Kita buka browser. Kalian buka email kalian ya. Kemudian kalian masuk di bagian Google Drive. Nah, Google Drive, klik ya seperti ini. Google Drive, kalian buat folder. Nah, ini saya buat di subfolder ya, karena folder saya banyak ini data. Nah, saya masuk ke NS, kemudian tunggu beberapa saat ya. Saya masuk ke sekolah vokasi. Vokasi. Saya masuk ke semester 2023-1. Nah, di bagian hasil praktik mata kuliah literasi ya. Oke. Nah, di sini kita buat folder, klik folder, new folder. Nah, kalian beri nama ini ya, tugas underscore LTDI literasi data tentang analisis ya, bukan betul itu analisis data underscore nama kalian, misalkan ini contoh ya, nama kalian underscore NIM, cukup panjang.
Kalian create titik ini, kemudian ini kalian double klik. Nah, di sini kalian buat PowerPoint dengan atau Google Slide. Jadi, kalian pilih Google Slide. Ini kalian tulis, kita tunggu, tugas analisis data storytelling 1. Nah, pada slide ini kalian tuliskan judul ini ya, tugas ini berarti font untuk judul itu maksimal ukurannya size-nya itu 32 ya. 32. Oke. Fontnya bisa menggunakan Arial atau Times New Roman ya. Nah, kan laporan tugas analisis data pembelian atau penjualan dengan pivot table. Oke, seperti ini. Nah, ini yang pertama. Kita sesuaikan. Contohnya seperti ini kalian buat. Kemudian yang kedua, ini kalian tulis nama. Misalkan nama ya. Misalkan nama underscore NIM underscore prodi apa? Misalkan D3 pajak, misalnya pajak ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini kalian pilih background-nya, bisa kalian sesuaikan yang kalian inginkan ya. Boleh pakai solid, ya misalkan solid, kalian sesuaikan ya yang mendekati namanya. Misalkan seperti ini, atau kalian menggunakan template yang sudah ada di sini. Boleh ya, bisa dibuat kreativitas masing-masing. Oke, nah seperti ini kalian buat. Kemudian halaman kedua cukup enter. Nah, di halaman kedua ini kalian tampilkan hasil yang kalian buat di sini tadi. Tampilkan ini datanya ya. Bisa di screenshot. Nah, seperti ini. Silakan menggunakan screenshot print screen juga boleh, kita insertkan, copy atau kalian save image dulu baru kalian insert, itu juga bisa. Kita paste di sini. Nah, kita perbesar ya biar mudah dibaca. Oke. Caranya seperti ini. Oke. Kemudian tabelnya kita taruh di sebelahnya. Silakan nanti kalian punya imajinasi seperti apa. Ya. Ini yang versi portrait ya. Copy dan kita paste di sini. Oke, kita sesuaikan. Oke. Oke. Oke, ini versi portrait. Coba kita tampilkan slideshow ya. Tampilannya sudah bagus belum? Cukup bisa dibaca. Kita skip.
Ini versi yang portrait. Ya. Nah, kalian cukup seperti ini. Nah, ini tinggal kalian kasih kata penutup ya. Terima kasih. Tugas ini merupakan tugas individu ya, jadi bukan tugas kelompok. Memang yang di-share nanti ke kelompok atau teman yang lain atau kawan kalian, tapi secara ini apa istilahnya tugas ini merupakan tugas individu. Nah, cukup seperti itu teman-teman. Nah, ini kan filenya berada di dalam kita close ya, sudah tersimpan otomatis di sini. Nah, nanti kalau di refresh tadi sudah ada di rename ya, ya otomatis akan berubah. Nah, nah, di sini kita unggah juga file Excel yang kita buat tadi. Nah, kita taruh di mana? Kita simpan dulu. Kita buka folder yang tempat kita menganalisa file, membuat file tadi. Nah, kita drag ke sini atau kita upload ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini yang tadi lupa ya. Ini kita buka lagi file eh, PowerPoint-nya. Kita buka. Ini biar seperti ini. Nah, kita tunggu. Nah, ini kita enter. Ini kita kasih judul untuk bukti sharing tugas. Ya, sharing tugas. Kita tata dulu. Oke, seperti ini. Nah, bukti sharing tugas kita ambil dari di folder ini. Kita kembali ke ya, di folder tugas underscore LTDI underscore analis underscore data nama mahasiswa ya. Ini saya rename nama mahasiswa ya. NIM underscore NIM. Saya ulangi ya. Analisis data underscore NIM underscore nama kalian. Nama. Oke. Nah, data ini yang kalian sharing ke teman kalian atau kalian kalau memiliki email lebih dari satu boleh di-share itu untuk simulasi ya. Kalian yang klik share. Nah, ketika muncul saat loading ini akan muncul siapa saja yang orang yang bisa mengakses. Nah, kita tulis misalkan menggunakan akun saya ya, ada 3 ini dan tambah lagi bukan waktu suara. Oke, kalian bisa memberikan pesan sharing tugas. Ini contoh ya, data ini aja. Saya ambil contoh satu ya, nanti kalian bisa lebih dari satu. Oke, seperti itu. Kemudian ini kalian print screen. Eh, karena nanti kita send. Oke, send ini ya. Yang diizinkan ini aja. Oke. Nah, setelah di send, kalian kan tadi buka filenya. Kalian paste di sini. Nah, ini bukti file yang kalian buat tadi. Kalau taruh sini nggak kelihatan ya. Oke. Ya, kalian bisa sesuaikan sesuai tema ya. Oke, diperbesar juga boleh. Biar bisa kelihatan, saya rubah warnanya.
Ini dia warnanya tetap putih saja ya. Misalnya tulisannya yang kita rubah warnanya. Ini bordernya, kemudian di bagian warna nah, ini text to color kita pilih yang cerah. Oke, kabul di sharing data. Oke, kita sesuaikan. Oke, otomatis akan tersimpan. Setelah itu eh, kan setelah di share ke teman selesai, nah, teman-teman unggah file hasil ini, kalian bisa share juga ke email saya atau kalian langsung unggah bukti ini, kita close ya, kan sudah jadi ini misalnya link ini kalian ini kan tadi kita klik kanan, share, copy. Nah, kemudian kita unggah di Classroom kita. Di sini kalian silakan mengunggah URL Classroom. Sampai di situ teman-teman sangat mudah. Nanti kalian silakan mengerjakan, kemudian dikumpulkan di Classroom atau ketika ada kendala nanti bisa konsultasi melalui WA Group. Demikian tutorial untuk analisis data menggunakan Microsoft Excel dengan pivot table dalam rangka persiapan storytelling tahap awal. Nanti tahap selanjutnya kita akan membuat karakter dan lain-lain untuk kita buat SOP untuk sebuah layanan keuangan atau pembelian barang jasa. Demikian teman-teman, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sukses selalu. Siapapun yang memegang data, dia akan memegang dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.